Film ini berdasarkan kisah nyata seorang pemuda bernama Christopher McCandless menyerahkan harta benda dan tabungannya untuk melakukan perjalanan ke hutan belantara Alaska, mencari hubungan yang lebih dalam dengan alam dan dirinya sendiri. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan berbagai orang dan pengalaman yang membentuk pemahamannya tentang kehidupan dan kebebasan. Namun, petualangannya berubah menjadi berbahaya saat ia menghadapi kenyataan pahit untuk bertahan hidup di alam liar. Film ini mengeksplorasi tema kemandirian, penemuan diri, dan pencarian makna di dunia materialistis. Wanita ini adalah Billy McCandless. Dia terbangun dari tidurnya di tengah malam karena dia mengalami mimpi buruk di mana putranya Chris meminta bantuannya. Suaminya terbangun dan berusaha menenangkannya kembali tidur. Di tempat lain, Chris McCandless terlihat berjalan di gurun salju di Alaska. Dia diantar ke sini oleh seorang pria yang sangat baik padanya. Sebelum pergi, dia diberi beberapa peralatan untuk membantunya bertahan hidup di alam liar. Setelah menerima itu, Chris melanjutkan perjalanannya untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk peradaban dan menyatu dengan alam. Setelah berjalan cukup jauh melewati jalan bersalju tebal, ia sampai di puncak bukit di mana ia menemukan sebuah bus yang ditinggalkan. Setelah mengecek kondisi bus tersebut, Chris memutuskan untuk tetap di sana dan menamai bus tersebut bus ajaib. Hari demi hari Chris lewati dalam kebahagiaan dan kebebasan, mulai dari berburu, membaca buku, hingga mengukir kata-kata di dinding bus, di mana dia juga mengukir namanya sebagai Alexander Supertramp. Ia pun mencatat aktivitasnya sehari-hari dengan membuat catatan di buku harian. Saat itu, sebelum tinggal di alam liar, dia lulus dari kampusnya di Virginia. Orang tua dan saudara perempuannya sangat bangga padanya. Setelah acara wisuda, orang tuanya mengundangnya untuk merayakan wisudanya dengan makan malam di sebuah restoran terkenal. Dia selalu menolak hadiah orang tuanya dan juga tidak ingin memiliki barang terbaru. Ia unik dan berbeda dari orang lain, karena jika menginginkan sesuatu yang mewah, ia bisa mendapatkannya dengan mudah dari orang tuanya, tapi dia tidak melakukannya. Setelah merayakan kelulusannya, orang tuanya membawanya kembali ke apartemen tempat tinggalnya. Ia tiba di kamarnya, membuat cek sebesar $24.000 dan menyumbangkan seluruh uang yang ia simpan selama masa kuliahnya ke sebuah yayasan bernama Oxfam. Dia kemudian memotong semua identitasnya termasuk kartu kreditnya. Setelah itu dia mengambil semua uangnya dan memasukkannya ke dalam celananya. Keesokan harinya, Chris telah mempersiapkan segalanya untuk memulai perjalanan. Dia mengendarai mobil lamanya dalam perjalanan menuju kebebasan tertinggi yang dia dambakan, menjauh dari sistem masyarakat politik dan kewajiban yang dianggap menekan hidupnya. Chris mengemudikan mobilnya hingga malam tiba ketika dia tiba di gurun yang jauh dari kota dan memutuskan untuk berhenti untuk beristirahat. Tengah malam, Chris yang sedang tertidur dikejutkan dengan banjir bandang yang datang dan menerjang mobilnya. Ternyata itu tempatnya yang disinggahinya merupakan daerah rawan banjir bandang. Ketika pagi tiba, Chris menemukan mobilnya rusak setelah banjir menerjang mobilnya dan menjebaknya di pasir. Dia kemudian membakar seluruh uangnya dan meninggalkan mobilnya untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara itu, orang tuanya sempat mengkhawatirkan keberadaan putranya setelah cukup lama tidak pulang. Mereka mengunjungi apartemen Chris, ternyata ditempati oleh orang lain dan diberitahu oleh pemiliknya bahwa dia telah meninggalkan tempat itu selama sekitar 2 bulan. Chris yang memulai perjalanannya 2 bulan lalu telah menuju California Utara. Ia terlihat sangat bahagia saat melihat hutan dan binatang di sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, Chris melihat sepasang suami istri yang berkelana dengan karavan. Dia kemudian mendekati mereka dan meminta tumpangan. Sang suami adalah Rainey, sedangkan istrinya adalah Jan. Mereka kemudian makan malam bersama dan berbagi cerita. Chris memperkenalkan dirinya sebagai Alexander Supertramp. Dari dulu mereka semakin dekat hingga suatu hari, pasangan itu bertengkar dan Chris berhasil menenangkan situasi.
Ketika malam tiba, Chris berpikir bahwa dia harus melanjutkan perjalanannya sendirian. Dia kemudian memutuskan untuk melanjutkan ketika pagi tiba. Dia pergi untuk mengejar mimpinya hidup di alam liar. Dia juga menulis ucapan selamat tinggal dan terima kasih di atas pasir di dekatnya. Chris berjalan-jalan pada hari yang cerah dan kelelahan. Dia mencoba untuk mendapatkan tumpangan, tetapi tidak ada yang berhenti untuk memberinya tumpangan. Dia sangat menikmati perjalanannya. Dia memakan buah-buahan dan tanaman di hutan untuk bertahan hidup dan membersihkan dirinya menggunakan alat penyiram otomatis yang dia temukan selama perjalanan. Setelah perjalanan yang melelahkan, Chris tiba di bagian timur South Dakota, bekerja di ladang gandum milik seorang pria bernama Wayne Westerberg. Dia yang bisa dengan mudah bergaul dengan semua orang yang dia temui, kemudian mengatakan kepada Wayne bahwa dia ingin tinggal di Alaska dan meninggalkan kehidupan masyarakat yang kacau ini dan bersatu dengan alam liar. Saat tinggal di tempat Wayne, Chris belajar banyak tentang berburu dan mengawetkan daging. Chris tinggal di tempat Wayne selama beberapa waktu sebelum dia melanjutkan perjalanannya ke Alaska. Suatu sore, terjadi masalah ketika Wayne ditangkap polisi karena diduga mencuri dan menyalahgunakan satelit miliknya tujuan sendiri. Menyaksikan kejadian tersebut, Chris memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Suatu malam, Chris yang sudah lama berjalan tiba di Colorado. Setelah sampai di tengah kota, Chris melihat sebuah kayak yang dijual di sebuah toko di kota itu. Dia berpikir untuk membeli kayak dengan uang yang didapatnya saat bekerja dengan Wayne. Keesokan paginya, Chris mengunjungi kantor polisi untuk menanyakan di mana dia bisa menggunakan kayaknya, tetapi polisi di kantor memberitahu Chris bahwa jika dia ingin mendayung kayak, dia harus memiliki izin dengan membayar $2.000 atau menunggu 1 tahun lagi. Mendengar tuntutan konyol polisi, dia memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanannya. Chris akhirnya sampai di tepian sungai yang airnya cukup deras. Dia kemudian melompat ke sungai dengan kayaknya dan mendayungnya tanpa menghiraukan aturan. Setelah mendayung ke hilir beberapa saat, dia melihat sepasang suami istri yang berkemah di tepi sungai dan memutuskan untuk menemui mereka. Pasangan itu menyambutnya dengan baik dan mereka makan siang bersama setelah itu. Saat mengobrol, pasangan itu memberitahunya bahwa jika dia terus mendayung ke hilir, dia akan sampai di Mexico City. Beberapa saat kemudian, Chris mendengar sirene polisi mengejarnya karena melanggar peraturan dan mendayung tanpa izin. Chris kemudian bergegas ke sungai untuk melarikan diri dari polisi dan berhasil melarikan diri dari mereka. Ia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki, dengan menumpang mobil yang lewat, hingga akhirnya sampai di tepian sungai lain dan melanjutkan perjalanannya dengan kayak lagi. Chris kemudian tiba di Suaka Margasatwa Nasional Topok Gorge Havasu. Dia melanjutkan kayak sampai dia tiba di Mexico City melalui gurun pasir. Pada malam hari saat Chris tiba di kota, ia berencana untuk menelepon orang tuanya, namun ketika ia melihat seorang lelaki tua di sampingnya yang sangat membutuhkan beberapa koin, ia memutuskan untuk memberikan koinnya kepada lelaki tua itu. Keesokan paginya, berkat badai yang menerjang kota tadi malam, Chris kehilangan kayaknya. Dia memutuskan untuk menumpang kereta yang lewat. Singkat cerita, Chris mendapati dirinya berada di sebuah kota. Dia berjalan berkeliling dan melihat banyak orang menikmati kehidupan normal mereka yang membuatnya kesal. Melihat hal itu hampir membuatnya kehilangan kemauannya. Namun kemudian ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya mencapai kebebasan tertinggi di alam liar. Dia memutuskan untuk melanjutkan dengan menumpang di kereta. Sayangnya, penjaga kereta menemukannya dan memukulinya hingga dia pingsan. Namun dengan tekad yang kuat, dia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan menyusuri jalan menuju Alaska hingga suatu hari ketika Chris tiba di Slab City. Dia sekali lagi bertemu dengan Rainey dan Jan. Mereka berpelukan untuk melepaskan rasa rindunya. Di tempat itu, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Tracy, seorang petualang lain yang melakukan perjalanan bersama ayahnya dan berkenalan. Suatu malam, Jan berbincang ringan dengan Chris ketika dia menceritakan kepadanya bahwa dia pernah memiliki seorang putra sekitar usia yang sama dengannya
dan mengatakan bahwa dia membuatnya mengingat putranya. Dia kemudian bertanya apakah orang tua Chris tahu di mana dia berada. Chris memutuskan untuk tinggal di Slab City sampai Natal, dan dia cenderung menghabiskan hari-harinya berolahraga untuk mempersiapkannya tubuh untuk hidup di hutan belantara di Alaska. Seiring berjalannya waktu, Chris semakin dekat dengan Tracy, dan ternyata Tracy pun mulai menyukainya hingga suatu sore, saat Chris sedang berolahraga, Tracy meliriknya. Chris memutuskan untuk mengunjunginya dengan van-nya. Ketika mereka berada di dalam, Tracy sengaja menggodanya dan mengajaknya bermesraan, tetapi Chris menolak karena dia berusia 16 tahun, dan dia hanya menganggapnya sebagai adik perempuan. Singkat cerita, pada suatu sore, Chris berpamitan dengan John, Rainey, dan Tracy untuk melanjutkan perjalanannya menuju Alaska. Sebelum berpisah, John memberinya topi rajutan buatan tangan. Setelah berjalan jauh, pada bulan Januari 1992, Chris tiba di sebuah kota setelah menumpang tumpangan bernama Salton City. Ia kemudian bertemu dengan seorang veteran kelautan bernama Ron Franz. Ron kemudian mengundangnya ke rumahnya untuk beristirahat. Ron memuji keberanian Chris untuk melakukan petualangan sendirian saat masih sangat muda. Chris mengatakan bahwa inilah yang dia sukai dan inginkan. Ketika mereka tiba, Ron memberitahunya bahwa dia tinggal sendirian karena istri dan anaknya meninggal dalam kecelakaan tabrak lari. Ia kemudian menjadi seorang pemabuk dan menghabiskan hidupnya dalam kesendirian. Dia kemudian meminta Chris untuk tinggal bersamanya. Saat tinggal di rumah Ron, Chris belajar banyak dari lelaki tua ini. Dia juga membuatkan ikat pinggang untuk dia gunakan saat dia tinggal di Alaska. Dia mengukir perjalanannya menuju sabuk itu. Setelah beberapa bulan tinggal bersama Ron, Chris bermaksud untuk pergi diam-diam dari rumah Ron. Namun Ron kemudian mengetahuinya dan mengatakan bahwa dia ingin membawanya ke perbatasan. Dia juga membekali Chris dengan beberapa peralatan untuk dia gunakan saat bertahan di Alaska. Sebelum fajar, mereka memulai perjalanan mereka. Ron membawanya ke perbatasan dengan mobilnya sampai mereka mencapai tujuan. Ron berhenti mobilnya. Berat sekali bagi Ron untuk melepaskan Chris karena dia sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Dia kemudian mengatakan bahwa dia ingin mengadopsi dia sebagai putranya, tetapi Chris tidak menanggapinya dan mengatakan bahwa dia akan membicarakannya setelah dia kembali dari Alaska. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ron, Chris melanjutkan perjalanan kembali berjalan kaki dan menuju ke Alaska. Pada bulan Mei 1992, Chris akhirnya tiba di Alaska. Dia segera pergi membeli saham dan peralatan yang dia perlukan untuk bertahan hidup selama berbulan-bulan. Dia kemudian menumpang mobil hingga mencapai Stampede. Sebelum berangkat, sopir memberinya sepasang sepatu bot dan memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi jika membutuhkan sesuatu. Chris berjalan ke hutan belantara dan melewati tundra bersalju dengan pemandangan indah. Dia kemudian menyeberangi sungai yang membeku dan mengikat topi rajutan Jan ke dahan untuk menandai jalannya. Dia kemudian pergi berburu sebelum malam dan setelah itu dia menghabiskan malamnya di bawah tenda sendirian. Chris kemudian tinggal di bus yang dia temukan tengah hutan Alaska yang disebutnya bus ajaib. Dia membuang semua yang tidak dia perlukan, membersihkan semua yang masih dia butuhkan. Dia akhirnya menjalani hidupnya sendirian, seperti yang selalu dia impikan. Dia hidup sendirian tanpa ada yang mencoba mengendalikannya. Ia menghabiskan seluruh waktunya berburu dan mencari tanaman yang bisa dimakan di hutan. Sayangnya, setelah beberapa waktu menyendiri, ia mulai kehilangan semangatnya. Dia mencoba menghibur dirinya sendiri dan berhasil melakukannya, tetapi segalanya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Berkat malnutrisi, berat badan Chris mulai turun. Syukurlah, setelah musim dingin yang menyiksa, musim semi akhirnya tiba, dan dia bisa mencari lebih banyak buah-buahan dan tanaman yang bisa dimakan di hutan, sementara dia juga bisa memancing di sungai. Suatu hari, Chris membaca buku berjudul Family Happiness. Penulis menulis kata tersebut di bukunya bahwa kebahagiaan yang dijalaninya adalah menyendiri di hutan belantara. Namun kemudian ia menyebutkan bahwa
berkeluarga dan menjalin hubungan dengan manusia lain adalah kebahagiaan lain yang harus diraih. Suatu hari, ia mengetahui persediaan makanannya telah habis, sehingga ia memutuskan untuk berburu di hutan. Saat berjalan ke tengah hutan, ia melihat seekor rusa besar berjalan di depannya, lalu mengambil senapannya dan menembaknya. Tetapi setelah membawa rusa besar itu ke perkemahannya, dia menyadari betapa sulitnya mengawetkan dagingnya dan semuanya sia-sia. Ia juga melihat sekawanan serigala dan seekor elang sedang melahap sisa daging. Kata-kata itu membuat Chris mengingat kembali kehidupannya sebelum dia pergi. Dia tahu bahwa dia telah melalui kebahagiaan selama perjalanannya, tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan betapa bahagianya dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Ia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang ketika berbagi dengan sesama. Chris mulai mengemasi barang-barangnya dan memulai perjalanannya kembali ke tempat asalnya. Dia merasa senang dan puas dengan perjalanannya dan telah memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Tapi setelah berjalan beberapa saat, ia mengetahui bahwa jalan yang ia lalui sebelumnya adalah sungai beku yang kini telah mencair, terlebih lagi arusnya deras. Dia tidak menyadarinya sebelumnya karena ketika dia datang, sungai itu dulunya membeku. Bagaimanapun musim dingin akan tiba pada saat itu. Setelah mencoba menyeberangi sungai dan tidak berhasil melakukannya, dia memutuskan untuk kembali ke kampnya, Bus Ajaib. Singkat cerita, Chris menjadi sangat lemah dan kekurangan gizi. Dia melihat sekeliling dan ingin berburu makanan, tetapi tidak ada yang bisa ditangkap. Dia kemudian memutuskan untuk mencari tanaman yang bisa dia makan. Dia menemukan tanaman seperti kentang dan memutuskan untuk memanennya. Dia kemudian kembali ke bus ajaib dan memakan makanan yang didapatnya. Tidak lama kemudian dia pergi tidur. Saat terbangun di pagi hari, ia merasakan ada rasa tidak nyaman pada tubuhnya dan menduga tanaman yang dimakannya kemarin adalah penyebabnya. Ia kemudian mengambil buku tentang tumbuhan yang dibawanya dan mencari tahu bahwa tanaman yang dimakannya kemarin merupakan tanaman beracun yang dapat menyebabkan kematian. Sejak hari itu, Chris sudah terlalu lemah untuk berjalan terlalu jauh dari Bus, apalagi untuk berburu makanan. Sementara itu, kehidupan di luar terus berjalan. Jan dan Rainey melanjutkan perjalanan mereka. Setelah bertemu dengan pasangan Chris dalam perjalanan ke Mexico City, telah mencapai Las Vegas. Tracy telah menemukan suaminya meskipun dia tidak tampak bahagia, dan Wayne telah menyelesaikan kalimatnya. Orang tua Chris masih menunggu putranya pulang. Mereka tidak bisa menahan rasa rindunya dan menyesali waktunya mereka telah terbuang sia-sia tanpa putra mereka di sisi mereka. Suatu hari Chris telah pasrah dengan situasinya dan terbaring sangat lemah di tempat tidur di dalam kampnya. Saat sekarat, dia teringat segala sesuatu tentang masa lalunya saat dia bersama keluarganya. Ia menuliskan rasa syukurnya kepada Tuhan karena telah memberinya kehidupan yang bahagia. Setelah sekian lama menggunakan Alexander Supertramp sebagai namanya, ia kembali menuliskan nama aslinya, Chris. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia membayangkan dirinya telah selamat dan berkumpul kembali dengan orang tuanya. Namun kenyataan berkata lain. Chris meninggal sendirian di bus lamanya di tanggal 18 Agustus 1992. Fotonya ditemukan di dalam kameranya dan 2 minggu kemudian, tubuhnya ditemukan oleh pemburu lokal di dalam bus ajaib. Pada tanggal 19 September, saudara perempuannya membawa pulang abunya.